Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaba rahmatak ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Taqabbal minna ya Allah, bukakan bagi kami pintu rahmatmu. Allahumma aftah lana hikmatak, bukakan bagi kami hikmah ya Allah. Wansur alaina rahmatak, dan tolonglah kami dengan rahmatmu ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai yang maha menatap, berkahi pertemuan yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi ahlul yakin kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian walisanan zakiran. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah ya Allah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami dari amal yang salah. Innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita? Bagaimana? Apakah Allah menyaksikan? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu maksiat yang sembunyi-sembunyi kita lakukan? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Surat Fatir ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja ma yaftahillahu linnas, apa saja yang Allah karuniakan kepada manusia, min rahmatin, dari berupa rahmat, fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Allah mau memberi sesuatu, tidak ada yang bisa menahan, mencegah, menolak, mengalihkan, merekayasa, tidak ada. Fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Wa ma yumsika fala mursilalahu min ba'dih wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Maaf. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup melepaskannya min ba'di, sesudah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kajian kita kali ini Al-Fattah, Allah yang maha membuka. Jadi kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada hambanya, siapapun, itu tidak ada yang bisa menahan, mencegah, menghalangi, menolak, mengalihkan, memperlambat, mempercepat, tidak ada. Dan ketika Allah memang ditahan oleh Allah, Allah tidak mau ngasih sesuatu, bergabung seluruh jin dan manusia di bumi dan langit, mau
dalam tanda kutip membobol apa yang Allah tahan, tidak bisa. Kalau Allah tidak mau ngasih, tidak akan terjadi. Satu-satunya penguasa kejadian, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah. Maka cukup bagi kita berharap kepada Allah. Hadis yang dibacakan tadi, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini sudah cukup bagi kita. Bagaimana menjaga Allah? Jaga apa yang Allah perintahkan, jaga dari apa yang Allah larang, jaga keyakinan kita kepada Allah, jangan goyah, jangan berkurang. Jaga amal-amal yang Allah sukai. Misal ya, surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka, banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kita disuruh husnuzon. Allah menyuruh kita berbaik sangka kepada saudara kita. Baik sangka saja. Bagaimana kalau yang kita baik sangkai ternyata punya niat jelek, akan mencelakakan dan merugikan kita? Ihfazillaha yahfazka. Allah yang maha tahu setiap niat, setiap rencana, setiap strategi, setiap tipu daya bakal ngejaga kita. Mungkin dibuka oleh Allah nanti. Kita sudah berbaik sangka, nanti Allah buka tipu dayanya, karena tidak ada yang tidak diketahui Allah. Jelas hadirin sekalian? Ibu tidak usah memaksakan diri membuka HP suami ya. Kenapa? Kenapa? Bukan nggak hafal passwordnya, dilarang. Wala tahassasu wala tajassasu, dilarang kita memata-matai. Nanti gimana dong? Enak aja suami saya di belakang. Tidak ada di belakang di hadapan Allah, semuanya Allah tahu. Kalau Allah mau buka, kebuka pasti ada jalannya. Lihat berita-berita yang ada semua ini. Telah tertangkap basah mencuri lele, dia kecemplung. Telah tertangkap tangan sedang korupsi, ini sedang berzina, selingkuh, ini mencuri, ini membunuh. Semua disaksikan oleh Allah, dan kalau Allah mau buka pasti kebuka. Tidak ada yang ahli berstrategi di hadapan Allah, tidak ada, tidak ada. Dia ahli berbohong, enggak bisa, tidak ada bohong di sisi Allah. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Dia ahli menyembunyikan, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah kan? Orang belum tahu bukan karena dia hebat, karena Allah belum membuka saja. Ini harus kita yakini. Kalau Allah membuka, pasti kebuka. Pasti kebuka. Kalau Allah nutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi sekarang ada jejak digital kita. Kalau Allah mau nutup, nggak ada yang buka jejak itu, walaupun ada jejaknya. Nah, Al-Fattah ini, ya Fattah ini, Al-Fattah ini yang pertama membuka itu adalah membuka hukum kepada kita. Kita jadi ada hukum Islam, hukum yang bisa menghadapi hidup ini dengan benar, aturan yang membuat kita taat kepada Allah dibuka kepada kita oleh Allah, aturan itu, sehingga kita bisa mengetahui hidup bahagia, hidup mulia, hidup selamat. Kemudian dibuka pula hati kita, bisa memahaminya.
Karena ada juga seperti matahari bersinar, tapi pintu jendela tertutup, cahaya tidak bisa masuk. Bukan tidak ada cahaya, tapi tidak kebuka pintunya. Pintu hidayah, kalau Allah membuka hati kita mengenal Islam, Masya Allah, dibuka lebih dalam lagi. Selain mengenal Islam, dibuka hati kita mengenal Allah. Ini paling nikmat. Kemarin melihat tayangan di Washington, itu ada orang Pakistan Muslim membuka restoran, namanya Sakinah kalau tidak salah ya, Sakinah Restoran. Beliau memohon kepada Allah karena beliau melihat orang-orang banyak yang homeless, tidak punya rumah, tidak punya makanan. Ya Allah, beri saya restoran, saya akan menjamu orang-orang yang lapar, siapapun mereka. Allah mudahkan, Allah buka pintu rezekinya, punya restoran. Homeless itu datang, dijamu seperti tamu biasa, persis duduknya sama, dimasakan sama, bedanya gratis. Dalam beberapa tahun buka, tahu berapa paket yang sudah diberikan? 80.000 paket makanan full free, bebas bukan bebas ongkir, dah duduk di sana ya enggak. Maaf hadirin, efek belanja online begini. Tidak pernah berkurang, kecuali kemarin pada waktu Covid, beliau hampir tidak bisa membayar kontrak, karena itu di kota ya, di Washington DC, di pusat kotanya, hampir tidak sanggup bayar. Tapi Allah buka rezekinya sehingga tetap bisa berlangsung. Terutama musim dingin, orang-orang yang lapar, sini agama apapun. Ini apa yang dibuka yang termahal dari beliau ini? Jawab. Jawab atuh hadirin. Jangan membuka emosi saya hadirin. Apa yang dibuka oleh Allah yang termahal bagi beliau? Ada yang bisa jawab? Dibuka rezekinya? Nah, bukan itu. Dibuka hatinya, hakul yakin dengan janji Allah. Beliau bukan lahir dari keluarga kaya. Ibunya dulu keluarga sederhana, tapi selalu masak yang sebaik mungkin dan dibagikan ke tetangganya walaupun bukan orang kaya, dan terjamin rezekinya. Sakinah itu nama ibunya. Jadi kalau sudah dibuka hati, hakul yakin kepada Allah, mantep ini, udah beda saja hidupnya. Kita biasanya mau dibukanya buka rezeki aja. Ya Allah, bukakan rezeki saya. Nanggung hadirin, mending bukakan hati saya supaya hakul yakin kepadamu. Tidak bisa kita yakin ke Allah kecuali Allah yang membuka hati kita, nggak bisa. Tenang hadirin, agak mampet dikit tuh, bukan COVID insya Allah ya. Saya sudah 6 kali kena COVID, yang 2 virus asli, yang 4 virus gadungan dalam bentuk vaksin ya. Ya, sempurnakan syariat. Saya juga nggak nyalahin saudara, ini COVID yang mana yang bawa, nggak. Tidak mau membebani pikiran dengan suudon. Enak hidup tanpa suudon ke saudaranya ya. Lanjut. Orang lain tidak tahu kejelekan kita,
Apa karena kita jago menyembunyikannya? Jawab, bukan, karena Allah masih nutup-nutupin aja. Kalau Allah membuka aib kita, kebuka tidak? Duh, gimana ya supaya aib saya tidak kebuka? Begini ya, ada orang yang takut aibnya kebuka, manusiawi. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah takut tidak diampuni oleh Allah. Allah tahu persis kalau aib kita kebuka, kita bakal tutung. Dalam bahasa Sunda, tahu tutung? Gosong. Allah tahu persis semua aib, dosa dan maksiat kita, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu zina mata lihat HP, ya, nah cengar-cengirnya juga terdokumentasi dengan baik. Bukan dua dimensi seperti foto. Allah tahu apapun, pikiran, lirikan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Jadi waktu lihat HP itu sebetulnya enggak sendirian, walaupun di kamar, dikunci, dimatiin lampunya. Allah tahu tidak? Malaikat ikut tahu tidak? Tidak tahu. Allah bekal lupa tidak? Nah, jadi kita tidak ketahuan karena Allah masih nutup. Itu pegang ya. Kenapa Allah masih nutup? Karena Allah maha baik, maha sabar. Walaupun kitanya ngaco, tetap diurus. Kalau Allah mau balas, mata lihat porno, ambil, klek, alah poek ya. Telinga dengar gibah, ambil, sepi. Ngomongin orang terus, putusin pita suaranya, beres ya enggak? Pratang-tang petenteng begini, bisul diketek ya enggak? Ya kalau Allah, puntennya saya tidak berani mengatakan hal yang buruk ya. Kalau Allah mau membalas seketika gitu, waduh, hancur kita ini, hancur. Punya rambut bagus, pamer-pamer, Allah tahu pikirannya mau pamer, rontok, berai, beres ya. Semuanya milik Allah. Allah maha baik. Allah tutup-tutupi terus kekurangan kita, kesalahan kita, aib kita, dan kebaikan kita yang sedikit dibuka oleh Allah, sehingga orang lain menyangkanya kita orang baik. Orang lain menyangka kita ini orang soleh, padahal Allah tahu persis semuanya. Astagfirullahaladzim. Keburukan kita ditutupi, kebaikan kita yang sedikit dibuka. Supaya apa kira-kira? Supaya kita bisa tobat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, supaya bersegera kepada ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi ahli takwa. Jadi orang lain belum tahu, itu adalah kesempatan bagi kita tobat, bukan karena kita hebat. Jadi kalau kita ingat dosa dan orang lain tidak tahu, cepat tobat. Itu hikmahnya. Yang kedua, kalau kita dihormati orang, jangan kemakan.
Kalau orang lain hormat ke kita, orang lain kagum ke kita, orang lain memuji kita, orang lain mengagumi kita, ingat apa yang Allah tutupi. Ingat apa yang Allah tutupi. Insya Allah kita tidak akan termakan oleh pujian, kekaguman orang. Orang menghormati kita, tutup dari Allah yang dihormati itu. Jangan menikmati sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Yang ada itu aib, dosa, keburukan, kejelekan. Tutupi oleh Allah. Allah gerakan orang menghormati kita, supaya kita, ya Allah terima kasih Engkau tutupi. Tadi supaya kita tobat, tutup Allah itu. Yang kedua supaya syukur. Betapa baiknya Allah menutupi kita. Syukur atas tutup dari Allah ini membuat kita tidak ujub, tidak termakan oleh pujian, penghormatan, kekaguman orang. Enggak lah, kalau dibuka enggak akan ada yang hormat ke kita. Benar? Jujur, betulkah? Kalau Allah buka nih, sedikit saja orang yang lagi ceramah ini bubar, yakin. Nggak usah merasa terhormat. Harusnya, ya Allah terima kasih Engkau tutupi diri yang hina dina ini. 3, Allah tutupi aib kejelekan kita supaya apa? Supaya kita menutupi aib saudara-saudara kita. Kita tutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita. Akan datang nanti informasi tentang aib 1, 2, 3. Karena tiap orang punya aib, punya dosa. Kita dengar aib saudara kita, stop. Jadi kuburan. Kalau bisa stop, jangan bicara. Tapi kalau udah tak kadung tahu, kitanya bungkam. Jangan bocorkan aib saudara kita kepada yang lain. Allah tahu kita jaga amanah atau tidak. Jangan suka membicarakan aib saudara kita kepada yang lain, kecuali yang memang punya kewajiban untuk menyikapinya. Ada yang punya kewajiban menegakkan aturan, menegakkan keadilan, memperbaiki. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas itu, diam. Kalau ada orang yang ngobrolin aib, jangan. Karena setiap kali kita membuka aib saudara kita, itu seperti menantang, ya Allah bukalah aib saya. Begitu. Allah tahu tiap kali kita ngobrol, tidak ada obrolan yang tidak didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu semua isi hati. Hati-hati ngobrol. Hadirin, Allah memperhatikan setiap obrolan kita. Ngebuka aib orang, kita seperti menantang Allah membuka aib kita. Celaka. Belum tentu kuat kita menghadapi kalau aib kita dibongkar. Yang keempat, kalaupun kita tahu aib saudara kita, bukan hanya kita tutupi, bantu supaya yang bersangkutan bisa ikut tobat. Ingat ya, kalau orang punya kejelekan, kita juga punya. Yang harus tidak kita sukai adalah perilakunya, tapi orangnya kita harus berharap agar orang itu selamat. Jangan puas melihat orang lain
hidupnya hancur. Bukankah Rasulullah dulu sendirian Islamnya, benar? Apa yang beliau lakukan? Beliau menginginkan orang-orang yang belum dapat hidayah, dapat hidayah. Beliau menginginkan orang yang lupa ke Allah jadi ingat, orang yang tergelincir jadi tobat. Rasulullah itu menginginkan kebahagiaan, keselamatan, keimanan, dan itu yang beliau lakukan. Dan itu yang harus kita tiru, bukan menginginkan kehancuran bagi orang. Makanya kalau kita tahu aib seseorang, apa yang bisa kita lakukan? Minimal doa. Ya Allah, selamatkan saudaraku ini. Doa yang diam-diam, rahasia, itu malaikat mengaminkan. Kabulkan ya Allah, dan bagimu juga. Ayo jangan suka ngobrolin aib orang, ya. Itu gibah. Kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Apa definisi gibahnya? Kalau obrolan kita didengar oleh beliau dan beliau tidak suka, itu gibah. Walaupun benar. Misal begini, si gundul itu tuh udah gundul, banyak benjolnya, itu benar memang, dan dia tidak suka kita ngobrolin gundulnya. Hati-hati, si ibu itu tuh jilbabnya tuh cicilan semua. Ibu itu nggak suka gibah ini. Dia memang sekarang ke pengajian, tapi baru 2 kali datang. 2 kali datang, Allah ridho, itu udah segala-galanya itu. Udah hadirin, jangan suka menikmati kejelekan orang. Kotor hati kita tuh. Tidak sengaja aja dengar, langsung pikiran kita tuh menilai rendah seseorang. Saya sih nggak niat ngasih tahu ya, niat dia tuh sebetulnya masa lalunya kurang baik. Ya begitulah, sudah banyak maksiatnya. Sekarang dengar begitu, ketika disebut nama orang itu, pikiran kita bersih atau kotor? Langsung, oh ini ahli maksiat. Apalagi kalau reuni tiba-tiba berbisik, bro, dia sudah meninggalkan dunia hitam. Langsung nyangkanya ahli maksiat, padahal maksudnya uban itu hadir. Jadi yang hitamnya sudah hilang, tinggal uban. Bisa error nih otak kita. Tuh teman kamu tuh, hati-hati aja, dia playboy cap 2 cula. Langsung otak kita error, benar? Padahal belum tentu benar. Kalaupun benar dia pernah melakukannya waktu SMA, lah sekarang udah aki-aki. Udah berapa banyak sholatnya, berapa banyak dia bertobatnya. Kenapa kita kekunci oleh kesalahan orang waktu SMA dulu? Ya dia nyolong, kamu tahu dari mana? Kan sama saya nyolongnya. Wah, dah, jangan ngobrol-ngobrol yang nggak bagus ya. Saya kalau boleh milih ya Pak, yang ngobrol sama saya teh pengennya yang enak-enak aja lah. Alhamdulillah orang itu teh baik sekali, dia dermawan, enak. Apalagi yang itu tuh luar biasa, ahli tahajud. Yang ini nih pemaaf tulen, aduh enak. Ya udah pelit. Wajahnya udah menyesuaikan dengan kata-kata. Bu, jangan
jangan ngomong-ngomong ya sama dia, sebab saya udah janji gak akan ngomongin ibu gitu. Hei, gibah itu udah menjadi kebiasaan sebagian besar umat kita, merasa enteng. Jangan suka menikmati kekurangan kesalahan saudara kita. Kalaupun sudah keburu dengar, tutup, husnuzon, mungkin sudah berubah, mungkin sudah diampuni oleh Allah, mungkin kebaikannya lebih banyak. Jangan-jangan dosa itu yang membuat beliau taubat nasuha dan beliau jadi dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, sangat cinta kepada orang yang taubat dan mensucikan diri. Siapa tahu dosa itulah yang mengantarkan. Berapa banyak yang gara-gara dosanya jadi dekat dengan Allah. Benar? Benarkah hadirin? Husnuzon saja supaya hati kita tetap baik. Orang itu ngomongin AA loh. Jangan ngomongin, ini bukan apa-apa, ini penting loh A. Di depan AA memang dia baik, di belakang sana. Kalau mau ngomongin orang sudah sama tembok aja. Kalau dia ngotot, husnudon, jangan begitu. Siapa tahu salah dengar. Oh enggak salah dengar A. Ini asli. Saya dengar dengan, ya mungkin dia waktu ngomong itu lagi emosi. Enggak emosi. Dia lagi santai kok ngomongnya begini. Mungkin udah robah, belum robah. Kan barusan. Ini namanya kompor sejati, ini ada kompor gas ini ada. Bisa kebakar kita punya teman kayak gitu. Rugi, gak ada untungnya. Gak ada untungnya. Maaf hadirin, saya mohon maaf kalau mengulangi tentang ini ngobrol yang bisa ditafakuri. Ustadz, itu ada tetangga, emang sih dia rajin ke masjid, cuma pemarah, emosional, pelit. Nah itu yang sebelahnya, emang sih dia baik, suka sedekah, sopan, cuma nggak pernah sholat. Gimana Ustadz, menurut Ustadz yang begini? Coba jawabnya apa? Ayo. Nih kalau ulama yang ditanya, kalau nggak salah dengar saya ini tentang Buya Hamka, semoga Allah merahmati beliau. Itu yang rajin ke masjid tapi masih ada marahnya, semoga dengan rajinnya ke masjid Allah memberikan kemudahan, beliau jadi ahli sabar, jadi dermawan, berkah dari kebaikan ke masjid. Nah yang itu, yang suka sedekah dan baik ke orang tapi sholatnya belum lengkap, semoga oleh Allah disempurnakan jadi ahli sholat, mungkin didoakan syariatnya oleh orang yang disedekahinya. Jadi mana yai yang paling jelek di antara dua itu? Yang paling jelek itu kita, sibuk mikirin kejelekan orang. Ini kiainya bijaksana, kalau kita jawabnya yang jelek kamu gitu. Tapi kiainya juga orang soleh pisan, yang jelek itu kita, supaya ada teman. Masih ingat bapak-bapak yang bawa anaknya ke masjid, ini sudah berulang-ulang. Lagi waktu 10 hari terakhir datang ke masjid, harusnya itikaf tapi sebagian pada tidur. Bapak lihat tuh Pak, harusnya kan itikaf, kok mereka pada tidur ya Pak ya? Menurut Bapak gimana? Menurut Bapak bagusan mereka, mereka mah tidur daripada kamu bangun ngomongin orang. Nah ini Bapak ke anak rada tega. Udahlah hadirin,
Jadi gimana dong kalau kita berusaha menahan diri dari kejelekan orang? Kapan kita berdakwah? Akan ada waktunya hadirin. Kalau orang hatinya dijaga, ihfazillah yahfazka, kalau waktunya kita harus memperbaiki sesuatu, Allah akan kasih tahu tuh. Plus kita diberi kemampuan memperbaiki. Tidak jadi kotor hati, tapi jadi solusi. Sekeliling kita pasti ada kesalahan, sebagaimana kita juga gudangnya kesalahan. Tapi kita menyikapi kesalahan orang tidak dengan niat nyari aib, tapi niat membantu amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ada jalannya, dimampukan. Ketenangan kita, kearifan kita dengan izin Allah bisa jadi jalan orang berubah. Tidak dengan jengkel, menghina. Gini hadirin ya, kalau kita udah kesel, udah jengkel, udah sebel, itu raut muka kita tuh kompak dengan suasana hati, langsung aja beda. Di sini enggak enak, maka ini pun enggak enak. Enggak enak apa? Enggak enak dilihat. Kalau bicara tidak enak didengar. Pemilihan kata-katanya itu kecenderungannya zolim. Pakai dong otaknya. Siapa yang nggak pakai otak? Itu otak jangan ditaruh di dengkul. Nggak tahu tempurung otak itu gede dibanding tempurung dengkul. Mata kamu di mana? Coba nanya Mat. Kan sederhana ini. Berani kamu sama saya ya? Diam, giliran diam, jawab. Itu sedang error. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah dengan baik. Ini hadirin, kita punya masalah nih di organisasi, di perusahaan, di keluarga, dengan tetangga. Sebetulnya siapa yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Jawab. Jawabannya enggak bulat hadirin. Allah. Siapa? Allah atau hanya Allah? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya Allah. Baca dalilnya. Jadi kalau kita punya masalah, yang kita pikirkan bukan kita memecahkan masalah, tapi bagaimana supaya kita ini layak ditolong Allah sehingga masalah kita ini selesai. Itu dalilnya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hatinya hanya Allah, maka baginya cukup. Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Bukan kepintaran kita yang membuat kurang gimana di negeri ini pintar, betul? Kan korupsi juga butuh kepintaran. Kalau bodoh mah maling ayam juga, bukan ayam yang ketangkap, dia. Hadirin, jadi kalau ini kita harus tunggu dulu, kita teh siapa? Kita harus selesaikan masalah ini. Benar secara syariat, tapi hati kita justru gimana caranya kita, grup kita, teman-teman kita dengan kita ini menjadi orang yang layak dibukakan pintu pertolongan Allah untuk kita. Allah yang buka. Jadi bukan kepintaran, bukan keahlian, bukan keterampilan, bukan
kehebatan, kekuatan, enggak, Allah saja. Walaupun pinter, tetap gepeng ya. Ini penting, ini yang membuka kita keluar dari himpitan masalah itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita kumpul, rapat, meeting, usahakan rapat ini disukai Allah. Niatnya benar, caranya benar. Kalau sudah niat benar, cara benar, pasti nyaman. Perusahaan kita sekarang sedang diuji, kurang pembeli, utang banyak yang harus dicicil, jatuh tempo, cuma Allah yang bisa membayarkan. Tidak ada satupun pembeli ke toko kita kecuali Allah yang menggerakkan. Ayo kita tobat kawan-kawan semua, kita perbaiki, jauhi maksiat. Ingat nggak ceramah Agim, katanya gitulah, jangan-jangan sebut nama saya lah ya. Ceramah itu tuh yang di Darut Tauhid, 5A, tekad kuat dan bulat ke Allahnya, nggak boleh bercabang hatinya, harus utuh, penolongnya cuman Allah di hati kita, dan berprasangka baik ke Allah. 2, perbanyak tobat. Ayo kawan-kawan, kita semua banyak tobat. Tidak mau ngomong strategi apapun, kalau oleh Allah ditutup mah nutup bro, nutup. Berapa banyak perusahaan yang luar biasa, hebat, terkenal, kalau waktunya ditutup, nutup om. Demikian pula sudah ngasih hadiah ke adiknya, ke itu, naksir seseorang, kalau hatinya tertutup untukmu, nutup kang. Iya, luar biasa. Saya nggak mau cerita. Ceritakan jangan. Jebakan ya. Ini yang Playboy cap 2 cula itu, masih ingat ceritanya? Apa enggak? Yang dia beli bunga untuk siapa? Untuk calon saya. Muni romantis, ya namanya juga usaha pak. Baru juga pergi, beli lagi lah pak. Loh ini untuk siapa lagi? Adiknya juga cantik pak. Oh gitu, ya jaga-jaga aja pak. Kalau kakaknya enggak, ya ke adiknya, namanya juga ikhtiar pak. Baru juga pergi, balik lagi, apain dek? Beli lagi lah pak, satu lagi. Buat siapa lagi? Tiap saya ke sana, ibunya tuh baik sama saya pak, dan manis juga. Waduh itu si tukang bunga tuh, ini kurang ajar nih anak. Ya kakaknya, ya adiknya, ya ibunya. Tapi dah demi laku ya, sok aja lah itu urusan dia. Sampai ke rumah, neneng kasih, aduh akang bagus sekali bunganya. Datang ke adiknya, dek, kakak baik. Ibu, aduh calon menantu ini baik. Pas duduk ngobrol gitu ya, ting teng bel bunyi. Pas gitu buka pintu, kebuka langsung doa, dan wah panjang sambil nunduk begini nih. Doa panjang sampai capek tuh ya. Berbisiklah ini si calon teh, Kang, saya tidak nyangka akang tuh ternyata orangnya religius sekali. Ini doa hampir 20 menit. Saya juga tidak nyangka neng, ternyata bapak neng teh tukang bunga. Astagfirullahaladzim.
Ini memang perlu ini ya, perlu tingkat kecerdasan untuk memahaminya ya. Oh, ada yang bingung, nah ayat jadi ngadoa tina bunga ya, nggak apa-apa, tidak wajib mengerti hadirin, ini hanya urusan sederhana. Ada yang belakangan ketawa, oh gitu baru ketawa, nggak apa-apa, memang setiap orang punya kecepatan sendiri-sendiri. Ngerti nggak Gus? Makanya tong jadi playboy cap 2 cula, Allah mudah ngebongkar. Gimana coba ketemu si bapak itu, kata tukang kembang mana sih ya? Untung cuman cerita. Maaf ya hadirin, tenang mas, saya nggak nyindir siapa-siapa yang syafakallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barusan teh bersin bukan? Ya alhamdulillah. Kalau ada yang bersin bagaimana kita bersin? Alhamdulillah. Apa yang kita sebutkan? Yarhamukallah. Balas lagi yahdikumullah. Balas lagi yusibalakum. Alhamdulillah. Jadi amal. Udahlah begitu sekarang Maya. Kalau ada apa-apa tuh pikirannya siapa yang bisa nolong kita? Cuma Allah. Bukan kepintaran, bukan kekuatan. Itu sudah bisa dilihat oleh kita ya, jabatan segitu tinggi, kekuasaan berlapis-lapis, pangkat tinggi, wah nggak ada yang bisa nahan. Allah buka, buka. Allah turunkan, turun. Begitu, sama kita juga. Jadi kalau lihat pemberitaan itu, jangan sibuk lihat beritanya, tapi lihat kekuasaan Allah. Membuka, menutup, mengangkat, menurunkan, mengadakan, mengambil, menghidupkan, mematikan, menyehatkan, membuat orang sakit, semua hanya bisa terjadi biiznillah. Maka cukupkanlah Allah ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu doa mau masuk masjid, keluar masjid bagaimana? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta rahmat dari Allah aja ya. Makanya jangan selesaikan masalah dengan emosional. Selesaikan masalah dengan cara-cara yang Allah sukai. Karena yang menyelesaikannya itu adalah Allah. Jadi masalah itu harus membuat kita jadi tobat, menjauhi maksiat, meningkatkan taat dan menebar manfaat. Masih ingat 5 tekad kuat dan bulat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Insya Allah selamat ya, nah, dunia akhirat. Dah cukup ya kwe. Alhamdulillah. Sudah cukup. Banyak menangisi dosa ya, jangan menangisi masalah, karena masalah tidak bahaya. Yang bahaya kita tidak bisa tobat. Kalau tobatnya bagus, Allah yang menyelesaikan masalah. Ada jalannya, mungkin lewat kita, mungkin lewat yang lain, terserah Allah. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada siapa hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penutup, maaf hadirin, hari Ahad yang lalu qadarullah melihat ada perlombaan maraton banyak.
gembira melihat orang peduli kepada kesehatan, tapi ketika melihat yang lari itu jadi sedih, karena belum semuanya memahami atau menjalankan kewajiban menutup aurat. Yang laki-laki maraton itu ada yang pakai training, tapi banyak yang celana pendek. Padahal aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi selama lari itu aslinya dia tidak menutup aurat dengan benar. Yang ibu-ibu bagaimana? Saya mau bicara takut saudara ngebayangkan. Astagfirullahaladzim, saya jadi dosa ya kan? Kayak gimana? Ya gini sajalah. Harusnya tertutup aurat itu bukan hanya menutup rambut, tapi kalau pakai jilbabnya hanya nutup begini, terus jilbabnya dimasukkan ke bajunya, bajunya ketat, maaf ya, kemudian ya begitulah, jadi kayak pakaian selem. Memang menutup aurat, tapi ini membentuk badannya yang justru harus ditutupi. Istilahnya berpakaian tapi telanjang. Ini tidak benar, tidak boleh. Ini jadi dosa acara seperti ini. Apalah artinya kita nyari sehat tapi berjam-jam kita jadi dosa. Berpakaianlah, lari bagus, tapi tutup aurat. Yang izah kehormatan muslimah itu terjaga. Kalau pakaiannya maaf ya seperti itu jadi objek pelecehan pandangan orang. Dia jadi dosa, yang lihat juga jadi dosa. Maraton hadirin, sepanjang jalan itu. Rame-rame lihat, berenang mah hanya di kotak itu saja. Ini maraton, dan belum tentu selamat lagi sepanjangnya. Di jalan kelenger, kolaps. Iya kalau ada umur, kalau meninggal dalam keadaan aurat terbuka seperti itu, berpakaian tapi telanjang, gimana? Tidak cukup kita ingin sehat lahir, tapi harus selamat kita juga dengan kesehatan ini ya. Karena kita jadi sehat kuat itu bukan karena lari, karena Allah menyehatkan kita. Lari itu, olahraga itu amal soleh. Niatnya benar, caranya benar. Ayo rekan-rekan, karena sekarang pindah nih dari mulai senang bersepeda ke lari. Lebih murah modalnya. Cuma itu dia, harus benar berpakaiannya, benar niatnya dan caranya. Termasuk yang bersepeda, sekarang tidak sedikit ibu-ibu berjilbab bersepeda. Saya sarankan gimana ya, mending pakai sepeda roda 3 aja supaya posisinya aman. Kalau bersepeda ke Lembang, aduh nggak enak lihatnya tuh, malu. Kok bisa gitu? Karena iman itu pasti terbuktinya dengan rasa malu. Kalau kita suka memamerkan yang harusnya tidak dipamerkan, bukan terhormat kita tuh. Jadi rendah. Mulianya muslimah itu dengan tertutup, yang harus ditutup. Tapi kalau nutup hanya sekedarnya dan yang semestinya tertutup malah nampak, malah jadi rendah nilainya. Pernah ada yang nanya, kenapa sih perempuan Islam harus pakai jilbab, terus makan permen, jatuh permennya. Ada satu lagi, ada yang jatuhnya, udah jatuh nih, udah kebuka jatuh, dia nggak kebungkus.
yang ini terbungkus. Engkau mau yang mana? Mau yang terbungkus. Nah gitulah. Ini tingkat tinggi hadirin. Nah tina permen, iya, karena lebih terjaga. Kalau terbuka ya begitulah, terkontaminasi. Ahwat, tolong ya, mau pakai pakaian jangan demi mode. Boleh bermode tapi tetap syar'i ya. Jangan demi penilaian orang, tapi Allah tidak suka. Bahagia itu bukan datang dari mode. Nah, saya emosi bersa. Bahagia itu bukan datang dari mode. Bahagia itu kalau berpakaian jadi amal soleh baru bahagia. Kalau tidak niat benar, cara benar, tidak akan bahagia. Ya Bu, enak kalau sudah senior mah ya Bu ya. Dulu mah pakai kerudung. Aduh, gimana nih? Nah, kalau sulit-sulit gini. Nah, kenapa ketawa? Udah saya jadi kemana-mana nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi'annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang mengumpulkan kami, wahai yang mengislamkan kami, duhai Allah yang menutupi aib-aib kami, wahai yang maha menyaksikan setiap kali kami berbuat maksiat, wahai yang maha menyaksikan kelamnya masa lalu kami. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni segelap apapun, sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat, ampuni ya Allah. Senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi, Engkau tahu semuanya. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Engkau tahu segalanya ya Allah. Ampuni maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Padahal tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni kami jarang ingat kepadamu. Dunia saja yang ada dalam pikiran ini. Ampuni sholat kami, rasanya belum pernah khusyuk sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur. Engkau lihat betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah.
Allah, ya Allah, Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami kepada ulama ya Allah, kepada guru-guru kami. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Betapa banyak orang yang baik dan kami balas dengan keburukan. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada kaum duafa yang pernah kami zalimi ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami dan yang pernah kami sakiti. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan sisa umur ini benar-benar seluruhnya hanya ada di jalan-Mu ya Rabb. Tunjuki kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu, sehingga setiap saat ingat padamu, yakin Engkau menatap, mendengar, menggenggam segalanya. Jadikan apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena selain Engkau. Jadikan hati ini hati yang merasakan bahagia bersamamu selalu. Karuniakan ya Allah di hati kami hati yang penuh cinta, cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasul-Mu, kepada para pecinta-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan rindu padamu ya Allah. Rindu ingin bisa bertemu denganmu ya Allah. Wahai yang maha mendengar, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak hidup kami. Jangan biarkan hidup kami diperbudak syahwat, amarah, nafsu-nafsu yang melalaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman, keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, yang Kau muliakan dunia akhiratnya. Karuniakan sahabat-sahabat, lingkungan yang baik. Cukupi ya Rabb hanya dengan rezeki hanya yang halal, yang berkah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Sehat yang membuat kami kuat ibadah, kuat maslahat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dari siapapun yang akan menjauhkan darimu. Ya Allah, berkahi negeri kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, yang mencintaimu, mencintai umatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi jamaah yang sedang dihimpit masalah, kesembuhan bagi yang sakit, kecukupan bagi yang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, mudah bagimu ya Rabb. Haji hajah mabrur. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Karim.
Bila saat ajal kami datang, cabutlah nyawa kami husnul khotimah ya Allah. Lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Ya Allah, kami ingin jadi ahli surgamu. Jangan biarkan satupun jadi ahli nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.